Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini saya akan bicara mengenai spirit box, Bapak Ibu. Apa itu spirit box? Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kerohanian ya. Di dalam penelusuran uji nyali dengan spirit box ya, kita sering mendengar roh-roh berbicara. Apa ini, gema masa lalu ya? Sisa-sisa gaung spiritual atau apa ini? Kan kita percaya bahwa roh sudah pindah ke alam lain setelah mati. Bukankah potongan-potongan frase kata-kata singkat yang tertangkap oleh spirit box itu hanyalah fragmen sisa-sisa energi dari ingatan yang tersisa dari potongan-potongan masa lalu? Bagaimana menjelaskan ini? Pertanyaan ini menyentuh wilayah yang sangat kompleks, Bapak Ibu ya. Psikologi, fenomena audio, pengalaman spiritual, budaya populer, dan teologi, Bapak Ibu. Kita perlu membedakan dengan hati-hati antara apa yang benar-benar diketahui, apa yang ditafsirkan manusia, dan apa yang Alkitab ajarkan ini. Ya. Apa itu sebenarnya spirit box? Spirit box biasanya adalah alat yang menyapu frekuensi radio dengan sangat cepat sehingga menghasilkan potongan-potongan suara, kata, statik, dan fragmen siaran. Penggunanya lalu mencoba menafsirkan suara-suara itu sebagai jawaban dari roh ini. Secara teknis, banyak suara yang muncul memang berasal dari potongan siaran radio, Bapak Ibu. Noise elektronik, ya, interferensi, pola acak suara, ya, serta kecenderungan otak manusia untuk mencari makna di dalam kekacauan ini, ya. Fenomena ini dalam fisiologi disebut pareidolia atau auditory pareidolia. Otak manusia itu cenderung mendengar pola bahkan di tengah suara acak, Bapak Ibu. Seperti orang mendengar namanya dipanggil di tengah suara kipas atau melihat wajah di awan ini. Apa itu gema masa lalu? Secara ilmiah tidak ada bukti kuat bahwa suara spirit box adalah rekaman energi jiwa orang mati yang tertinggal di suatu tempat ya. Tetapi gagasan tentang gema masa lalu itu sebenarnya muncul di banyak budaya dan teori spiritual modern. Bahkan emosi kuat, tragedi atau peristiwa tertentu meninggalkan jejak di suatu lokasi. Ini katanya. Misalnya, rumah tua itu terasa berat ya. Lokasi perang itu terasa sunyi, menekan. Tempat tragedi itu terasa mengandung memori. Sebagian orang menyebutnya residual haunting, psychic imprint, echo haunting, dan rekaman energi emosional ini. Di dalam konsep ini, Bapak Ibu, fenomena itu bukan roh sadar yang berbicara ya, melainkan seperti rekaman yang terus berulang ya. Mirip gema suara di lembah. Bukan orangnya masih ada, tetapi pantulan suaranya masih terdengar. Namun perlu jujur, ini lebih merupakan teori metafisik dan spekulasi budaya daripada fakta yang bisa dibuktikan, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dari sudut pandang Kristen? Ini intinya, Bapak Ibu. Di dalam iman Kristen klasik, manusia setelah mati tidak berkeliaran bebas di bumi seperti arwah gentayangannya. Sebagai arwah gentayangan, bukan, Bapak Ibu. Alkitab menggambarkan adanya pemisahan antara dunia orang hidup dan alam setelah kematian. Orang mati masuk ke dalam realitas penghakiman dan penantian, bukan bebas mondar-mandir memberi wawancara lewat alat elektronik, Bapak Ibu. Kitab suci itu menggambarkan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Itu kata Ibrani 9 ayat 27 ya. Karena itu, banyak teolog Kristen berhati-hati terhadap praktek spirit box, science, pemanggilan arwah dan sejenisnya ya. Bukan karena semua fenomenanya itu pasti roh orang mati, Bapak Ibu, tetapi karena wilayah itu membuka pintu pada sugesti psikologis, obsesi, ketakutan, penipuan, bahkan kemungkinan manipulasi spiritual, Bapak Ibu. Lalu mengapa kadang itu terasa sangat-sangat nyata ini, Bapak Ibu ya? Karena manusia adalah makhluk yang sangat simbolik dan emosional, Bapak Ibu. Ketika seseorang itu masuk rumah kosong tengah malam sambil takut,
Otak menjadi hiperwaspada ini. Setiap bunyi dianggap pesan. Setiap statis dianggap kata. Setiap kebetulan dianggap jawaban, Bapak Ibu. Ketakutan memperbesar persepsi. Dan ketika beberapa kata acak terdengar, pikiran kita itu otomatis menyusun narasi. Contohnya dari noise Sarah Day, orang bisa mendengar Sarah died misalnya. Padahal orang lain mungkin mendengar hal yang berbeda, Bapak Ibu. Apa mungkin ada unsur spiritual? Di dalam pandangan Kristen, dunia spiritual itu memang nyata, Bapak Ibu ya. Tetapi Alkitab tidak mendorong manusia mencari komunikasi dengan dunia roh, melainkan medium semacam itu. Melalui medium semacam itu, Bapak Ibu ya. Karena tidak semua pengalaman spiritual berasal dari Tuhan, Bapak Ibu. Alkitab berkali-kali memperingatkan tentang penyesatan spiritual dan roh-roh yang menipu. Jadi ada 3 kemungkinan besar yang biasanya dipertimbangkan. Yang pertama, fenomena psikologis dan teknis ini. Ini penjelasan yang paling umum ya. Noise radio plus sugesti plus interpretasi manusia ini biasa saja ya. Gema emosional atau atmosfer tempat. Bukan roh sadar, melainkan manusia menangkap kesan emosional yang kuat dari lingkungan. Ini filosofis sekaligus metaforis daripada ilmiah, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, fenomena spiritual yang tidak sehat. Di dalam perspektif Kristen konservatif ya, sebagian pengalaman okultisme itu dianggap bisa melibatkan roh penipu, bukan arwah manusia, Bapak Ibu. Karena itu gereja umumnya menyarankan untuk tidak mengejar pengalaman semacam ini sebagai hiburan rohani, Bapak Ibu. Nah, tentang energi ingatan. Ini yang sering dikait-kaitkan, Bapak Ibu ya. Ide bahwa kenangan meninggalkan energi sebenarnya menarik secara filosofis, Bapak Ibu. Manusia memang meninggalkan jejak kata-kata, trauma, kasih, suasana, sejarah, pengaruh emosional ya. Sebuah rumah bisa terasa hangat karena pernah dipenuhi cinta, Bapak Ibu. Sebuah medan perang bisa terasa berat karena sejarah penderitaan, Bapak Ibu. Tetapi itu berbeda dari mengatakan bahwa roh orang mati sedang berbicara. Kadang yang menghantui manusia itu bukan roh, melainkan memori, Bapak Ibu. Bukan arwah ya, melainkan luka sejarah. Bukan suara orang mati, melainkan gema ketakutan manusia itu sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, ada alasan mengapa manusia begitu ingin mendengar suara dari seberang, Bapak Ibu. Karena hati manusia itu takut pada kematian ya. Takut kehilangan, takut kesunyian kosmis. Kita ingin percaya bahwa orang yang pergi masih bisa berbicara. Tetapi kekristen tidak dibangun di atas usaha manusia memanggil orang mati, Bapak Ibu. Kekristen dibangun di atas keyakinan bahwa Yesus Kristus telah bangkit, mengalahkan maut. Fokus Injil bukan bagaimana berbicara dengan orang mati, Bapak Ibu, melainkan bagaimana memperoleh hidup kekal. Dan mungkin itu yang paling penting, Bapak Ibu. Bukan mengejar bisikan dari kegelapan, tetapi mendengar suara Tuhan yang membawa terang. Semoga Tuhan memberkati. Amin.